Ini saya mau wawancarai tentang sistem reward pada aplikasi jawab presiden. Dengan sama Mas, dengan saya Resarani. Kuliah apa kerja? Saya kuliah. Kuliah di mana? UMM Bangkok. Untuk pertanyaan pertama ya Mas, apa pendapat Mas tentang itu reward dalam aplikasi jawab presiden? Menurut saya itu ini meningkatkan loyalitas dan engagement pengguna serta menjadi pembedaan dalam pasar yang kompetitif. Lalu yang kedua, jenis reward apa yang paling menarik untuk pengguna? Bagi saya sendiri, sebenarnya yaitu ada cashback, potongan harga, poin yang bisa ditukar, dan kita eksklusif dalam game adalah yang paling menarik. Yang ketiga, bagaimana efektivitas sistem poin dalam menarik minat pengguna? Untuk efektivitas sendiri juga sederhana, transparan, dan memberikan manfaat. Untuk keempat, tantangan utama dalam menerapkan sistem reward pada aplikasi apa? Bagi saya itu menyeimbangkan daya tarik reward dengan anggaran bisnis serta mencegah penyalahgunaan. Pertanyaan kelima, cara memastikan sistem reward berjalan optimal itu apa? Menurut saya dengan cara menggunakan mekanisme sederhana, transparan, dan mengurangi dan mengkombinasikan dengan promosi atau event bonus. Pertanyaan keenam, Mas, apakah reward berupa inklusif lebih menarik dibandingkan cashback, Mas? Menurut saya sendiri, kita eksklusif cocok untuk gamer serius. Cashback lebih menarik bagi pengguna. Untuk pertanyaan ke-7, Mas, apakah sistem reward dapat meningkatkan loyalitas pengguna jangka panjang? Kayak saya nanti top di sini lagi karena bonusnya lebih besar. Bagi saya sendiri, reward yang relevan dan diperbarui secara rutin untuk meningkatkan loyalitas pengguna. Untuk yang terakhir nih Mas, saran untuk mengembangkan sistem reward yang inovatif itu gimana? Menurut saya integrasikan gamifikasi dan kolaborasi dengan pihak ketiga untuk menghadirkan hadiah yang lebih menarik. Terima kasih Mas. Pertanyaannya saya sampai sini aja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dipecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Raja Pita Jombopa. Di sini mau wawancara tentang aspek pemeriksaan dengan Mas Hatta. Ternyata di sini ada beberapa pertanyaan, coba Mas jawab tentang semua, beberapa atau tidak ya. Yang pertama itu tentang unambiguous atau jelas. Yang pertama, apakah persyaratan ditulis dalam bahasa yang jelas dan ringkas? Ya, jelas semua. Yang kedua, apakah ada kata atau bahasa yang dapat ditafsirkan dalam beberapa cara? Mungkin beberapa sih. Terus apakah ada istilah atau jargon teknis yang didefinisikan, Mas? Berapa? Selanjutnya itu ketepatan atau correctness, Mas. Yang pertama itu apakah persyaratan telah ditinjau keakuratannya oleh pakar materi pelajaran, Mas? Tidak. Terus yang kedua, apakah persyaratan secara akurat mencerminkan kebutuhan dan tujuan semua pemangku kepentingan, Mas? Semua. Selanjutnya, apakah ada persyaratan yang tidak diperlukan atau yang dapat menyelesaikan masalah, Mas? Beberapa. Beberapa. Untuk selanjutnya itu tentang
completeness atau kelengkapan mas. Yang pertama pertanyaannya, apakah semua persyaratan telah diidentifikasi dan didokumentasikan mas? Semua. Terus selanjutnya, apakah asumsi atau kendala telah didokumentasi dan dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan mas? Beberapa. Selanjutnya, apakah ada persyaratan yang hilang diperlukan untuk keberhasilan proyek? Tidak ada. Selanjutnya tentang understandable mas, tentang dapat dimengerti. Pertanyaan pertama, apakah persyaratan ditulis dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan mas? Selanjutnya, apakah persyaratan telah disajikan dengan cara yang mudah dinavigasi dan dipahami? Ya. Selanjutnya, apakah ada diagram, bagan atau alat bantu visual lainnya yang digunakan untuk membantu menyampaikan persyaratan? Berapa? Selanjutnya itu variabel dapat diverifikasi. Pertanyaan pertama, apakah persyaratan dapat diuji dan diukur? Ini beberapa sih. Selanjutnya, apakah ada matriks atau kriteria yang ditentukan untuk memverifikasi persyaratan mas? Semuanya. Selanjutnya, apakah kriteria penerima telah diterapkan untuk setiap persyaratan? Selanjutnya tentang konsisten secara internal atau internally konsisten mas. Pertanyaan pertama, apakah ada konflik atau kontraksi antara persyaratan mas? Tidak. Terus apakah persyaratan kerjasama untuk mencapai tujuan proyek mas? Semua. Selanjutnya, apakah ketergantungan atau hubungan antara persyaratan telah diidentifikasi dan didokumentasikan? Beberapa. Selanjutnya itu tentang tepat atau presis. Pertanyaan pertama, apakah persyaratan spesifik dan cukup rinci untuk diterapkan tanpa ambigu? Semua. Selanjutnya, apakah ada persyaratan telah terlalu kabur atau abstrak mas? Tidak. Dan pertanyaan terakhir nih mas, apakah ada metrik atau kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur ketepatan persyaratan mas? Semuanya. Ya, sudah ya. Terima kasih. Siap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presiden Jabita Jawa Kota. Di sini kita wawancara mas ya. Dengan mas siapa? Saya Fareza Eka juga. Iya mas Reza. Mas ini di sini saya mau wawancara tentang aspek pemeriksaan mas. Ya. Untuk yang pertama, penambus atau jelas. Apakah persyaratan ditulis dalam bahasa yang jelas dan ringkas mas? Jadi menurut saya persyaratan ditulis dalam beberapa bahasa yang jelas dan ringkas, ada beberapa. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah ada kata atau frasa yang dapat ditafsirkan dalam berbagai cara mas? Ada beberapa kata atau frasa yang dapat ditafsirkan dalam berbagai cara. Terus selanjutnya, apakah ada istilah atau jargon teknis yang didefinisikan? Semua istilah atau jargon teknis telah didefinisikan. Terus selanjutnya, correctness atau ketepatan mas. Pertanyaan pertama, apakah persyaratan telah ditinjau keakuratan oleh pakar materi pelajaran mas? Menurut saya semua persyaratan telah ditinjau akuratnya oleh pakar materi pelajaran. Selanjutnya, apakah persyaratan secara akurat mencerminkan kebutuhan dan tujuan semua pemangku kepentingan? Ada beberapa persyaratan secara akurat mencerminkan kebutuhan dan tujuan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, apakah ada persyaratan yang tidak diperlukan atau yang dapat menyebabkan masalah mas? Ada beberapa persyaratan yang tidak diperlukan atau yang dapat menyebabkan masalah. Selanjutnya, kelengkapan mas atau completeness. Itu pertanyaan pertama, apakah semua persyaratan telah diidentifikasi dan didokumentasi mas? Jadi menurut saya semua persyaratan telah diidentifikasi dan didokumentasikan. Selanjutnya, yang kedua, apakah asumsi atau kendala telah didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan mas? Ada beberapa asumsi atau kendala telah didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan. Dan yang
Selanjutnya, apakah ada persyaratan yang hilang diperlukan untuk keberhasilan proyek, Mas? Menurut saya tidak ada persyaratan yang hilang yang diperlukan untuk keberhasilan proyek. Selanjutnya, understandable, Mas, atau dapat dimengerti. Pertanyaan pertama, apakah persyaratan ditulis dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan, Mas? Menurut saya semua persyaratan ditulis dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan. Untuk pertanyaan kedua, apakah persyaratan telah disajikan dengan cara yang mudah dinavigasikan dan dipahami, Mas? Ada beberapa persyaratan yang telah disajikan dengan cara yang mudah dinavigasikan dan dipahami. Terus pertanyaan ketiga, apakah ada diagram, bagan, atau alat bantu visual lainnya yang digunakan untuk membantu menyampaikan persyaratan? Semua diagram, bagan, atau alat bantu visual lainnya yang digunakan untuk membantu menyampaikan persyaratannya sudah dibaca. Selanjutnya itu dari diagram, Mas, atau seperti dari tadi. Untuk pertanyaannya, apakah persyaratan dapat diuji dan diukur? Menurut saya semua persyaratan dapat diuji dan diukur. Yang kedua, apakah ada matriks atau kriteria yang diperlukan untuk memverifikasi persyaratan? Ada beberapa matriks atau kriteria yang ditentukan untuk memverifikasi persyaratan. Terus yang ketiga, apakah kriteria penerimaan telah ditetapkan untuk setiap persyaratan, Mas? Jadi semua kriteria penerima telah ditetapkan untuk setiap persyaratan. Terus yang selanjutnya itu tentang konsisten secara internal atau internally konsisten, Mas. Yang pertama, apakah ada konflik atau kontradiksi antara persyaratan, Mas? Menurut saya ada beberapa konflik atau kontradiksi antara persyaratan. Terus pertanyaan kedua, apakah persyaratan bekerja sama untuk mencapai tujuan proyek, Mas? Jadi semua persyaratan bekerja sama untuk mencapai tujuan proyek. Terus pertanyaan ketiga, apakah ketergantungan atau hubungan antara persyaratan telah diidentifikasi dan didokumentasikan? Jadi semua ketergantungan atau hubungan antara persyaratan telah diidentifikasikan dan didokumentasikan. Dan tema terakhir yaitu presis atau tepat. Untuk pertanyaan pertama, apakah persyaratannya spesifik dan cukup rinci untuk diterapkan tanpa ambiguitas? Jadi ada beberapa persyaratan spesifik dan cukup rinci untuk diterapkan dan tanpa ambiguitas. Yang kedua, apakah ada persyaratan yang terlalu kabur atau abstrak? Jadi tidak ada persyaratan yang terlalu kabur atau abstrak. Terus pertanyaan terakhir, apakah ada metrik atau kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur